Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Juwita. Di sini saya akan mereview materi ke-9, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, beserta asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Dan di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah nomor 1 karena menyangkut tentang perbuatan. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63-71. 1. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis yang diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau forgeset handling yang diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis yang diatur dalam pasal 65-71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bukan bentuk konkursus murni. Bentuk konkursus murni: 1. Perbarengan perbuatan atau konkursus idealis. Contohnya absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan, yang terdapat dalam pasal 63 ayat 1 KUHP. 2. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis, artinya kejahatan dengan kejahatan, kejahatan dengan pelanggaran, pelanggaran dengan pelanggaran yang terdapat dalam pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Kemudian bentuk konkursus tidak murni, yaitu perbuatan berlanjut. Yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Untuk konkursus realis, baik yang berupa kejahatan atau pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, 1. Pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan. 2. Pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian. 3. Pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1, pembunuhan yang diajukan ke pengadilan, terhadap kasus ini hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah sepertiganya, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengatakan perkara secara sekaligus, dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang pemidanaan dalam tindak pidana dan stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.